Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan perkuliahan fisika zat padat kita dalam pertemuan ke-26. Hari ini kita akan membahas tentang konduktivitas listrik pada semikonduktor, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang uh, aliran atau sifat listrik ya, sifat listrik terutama konduktivitas atau resistivitas dari elektron yang mengalir pada uh, semikonduktor. Cuma pemahaman kita terhadap elektron, misalnya pemahaman kita terhadap aliran muatan pada semikonduktor uh, dibatasi pada muatannya jenisnya hanya elektron. Padahal nanti kalau kita buat modelnya, misalnya model fisiknya ya, misalnya silikon, 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 silikon gitu ya, dia akan berikatan lagi dengan 4 atom tetangganya. Ya, silikon dia akan berikatan dengan silikon lagi. Nah, ya ketika dia berikatan dan membentuk kristal silikon padat. Ya. Nah, ada beberapa dalam tanda kutip misalnya ada beberapa sifat elektron yang dia menjadi elektron bebas, walaupun mungkin jumlahnya sedikit ya, nol ya. Kisarannya itu di sekitar 10 pangkat 4 eh, per mol ya. Maaf, 10 pangkat 14 per mol jumlah elektron bebasnya. Nah, itu sifat alamiah ya, sifat alamiah dari kristal silikon ini, di mana ada beberapa elektron yang uh, dalam artiannya karena suhu gitu ya, dia bisa berpendapat sebagai elektron bebas. Nah, misalnya ikatan silikon dengan silikon itu sebenarnya adalah karena dia adalah ikatan kovalen gitu ya, maka ikatan-ikatan tersebut sebenarnya adalah share atau uh, bukan sharing, ya sharing ya. Tapi intinya adalah hanya melibatkan elektron valensi. Ya. Jadi ikatan-ikatan silikon ini adalah melibatkan elektron valensi, di mana ketika si elektron ini lepas, dalam artiannya dia berpindah, ya biasanya lepas ini karena ada listrik, medan listrik. Misalnya medan listriknya ke arah kanan, maka si elektron ini dia akan berpindah mendekati sumber medan listriknya. Jadi si elektron berpindah yang menyebabkan uh, tempat yang tadinya diisi oleh elektron sekarang menjadi sebuah ruang kosong. Jadi ada ruang kosong, ya, di elektronnya berpindah dan ini ada ruang kosong yang ternyata dia memiliki sifat sebagai seakan-akan dia adalah sifat bermuatan. Kenapa? Elektron yang tadinya muatannya negatif, maka ruang kosong yang ditinggalkannya itu seakan-akan dia bermuatan positif. Yang kita sebut sekarang dia adalah Hall. Kenapa dia bersifat Hall atau bermuatan positif? Secara sederhananya adalah ketika dia di ruang ini atau ikatan ini ditinggalkan oleh elektron yang berpindah, maka elektron dari tempat lain, si elektron ini berpindah berpindah ke
titik yang ditinggalkan ini atau ruang kosongnya yang kita sebut sebagai hole tadi ya. Hole diisi oleh elektron, maka dia akan bermuatan kembali. Maaf, ruang kosong yang tadi dianggap hole yang diisi elektron, maka dia seakan-akan dia menjadi kondisi normal lagi, dia berikatan seperti biasa. Kenapa? Karena yang tadinya elektron berpindah ke sini, posisi saat elektron pertama diisi oleh elektron kedua, ya, berpindah ke sini. Nah, ruang yang ditinggalkan oleh muatan kedua ini, elektron kedua, sekarang dia menjadi ruang kosong. Ya, yang dengan demikian elektron itu tadi akan bergerak ke arah menuju sumber medan listrik, sedangkan hole yang tadinya berada di sini di satu aksen ini menjadi di posisi dua aksen, berpindah ke sini. Kemudian juga berpindah. Jadi intinya adalah ada aliran muatan elektron, muatan negatif, ya, dan ada muatan positif yang bergerak ke sini, searah medan listriknya. Jadi nanti ketika elektron berpindah ke arah ini medan listriknya ya, medan E ya, medan listrik, elektronnya ini berpindah ke arah berlawanan arah atau menuju sumber medan listriknya. Kemudian ada hole yang bergerak searah medan listriknya, di mana elektron muatannya negatif, hole ini muatannya positif. Gitu. Jadi sebenarnya konsep hole ini sifatnya kualitatif, ya. Nanti walaupun sebenarnya pada nanti perhitungannya ada sifat kuantitatif, tapi intinya adalah hole ini adalah ruang kosong yang ditinggalkan oleh elektron. Nah, itu cara pandang kita terhadap adanya muatan, ya, muatan selain muatan pembawa muatannya elektron. Oke, sekarang kita paham ternyata pembawa muatan bisa dalam bentuk hole, ya. Nah, bagaimana konsepnya? Konsep dalam kita energi ini dalam semikonduktor. Nah, kita tahu bahwa elektron itu berkumpul seluruhnya di bawah energi Fermi, energi valensi. Kemudian ketika si elektron ini harus berpindah dalam artinya ingin bergerak di dalam kristal, maka si elektron harus berpindah ke daerah energi konduksinya ya. Nah, ini adalah energi Fermi, ya, berada di titik tengah antara energi valensi dengan energi konduksi. Nah, si elektron dari di energi valensi ini, ketika ingin pindah ke konduksi, maka butuh radiasi dari luar, baik thermal atau fotonik atau radiasi nuklir. Ya. Nah, si elektron yang tadinya dia berpindah dari titik sini, ketika dia mau berpindah ke konduksi, maka butuh radiasi ya. Ya, ini adalah radiasi. Nah, karena ada radiasi, maka energi yang dimiliki elektron itu akan lebih besar daripada energi valensi. Kalau misalnya Hanu ini energinya besar dan Hanu ini minimal lebih besar atau sama dengan energi Gf, maka si elektron itu bisa pindah ke konduksi di sini, ya. Nah, ruang yang ditinggalkan oleh elektron ini, ya, ruang yang ditinggalkan oleh elektron ini kita sebut sekarang sebagai hole, ya, disebut sebagai hole, ya, disebut sebagai hole sehingga kita bisa memahami bahwa hole ini adalah ruang, ya tadi ruang kosong yang ditinggalkan oleh elektron, tetapi dia bermuatan berbeda dengan elektron. Kalau elektron muatannya negatif, dia muatannya positif. Oke, setelah ada radiasi, misalnya kemudian ada medan listrik, ya, medan listrik yang dikenakan ke
medan listrik E yang dikenakan pada semikonduktor, maka si elektron yang muatannya negatif ini akan bergerak. Yang muatan positif juga akan bergerak. Yang ini searah medan E, sejajar ya medan E, yang ini melawan medan E gitu. Atau menuju sumber medan E. Nah, dengan demikian kita harus perlu paham bahwa energi radiasi dari luar itu harus lebih besar atau sama dengan energi gap. Maka orang mulai berpikir bagaimana cara mengengineering atau mengubah nilai kita energi ini, EG ini, sesuai dengan keinginan supaya radiasi yang diberikan cocok dengan nilai energi gapnya. Misalnya kita mau membuat sensor infrared, maka energi EG-nya harus kecil. Kemudian kalau untuk fotokatalitik, berarti di cahaya tampak dan ultraviolet gitu ya, maka energi gapnya bisa cukup mild, dalam artinya rentang yang cukup nggak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil gitu ya. Atau untuk energi-energi misalnya yang cukup tinggi, misalnya radiasi gamma, maka kita pilih material yang energi gapnya besar. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengubah energi gap atau celah pita energi gitu ya. Energi valensi, ini energi konduksi gitu. Nah, dan ini adalah energi Fermi. Nah, cara mengubah energi gap ini pertama dengan doping. Ya, dengan doping. Doping itu artinya kita memasukkan atom lain ya, memasukkan atom lain sehingga tingkatan energi dari atom ini masuk di antara energi gap ini. Bisa di bawah konduksi atau lebih besar daripada valensi. Ya. Nah, jika delta energi dari atom A misalnya dan ya dia nilainya kurang daripada energi valensi tapi berada lebih besar daripada energi valensi gitu ya, maka kita sebut dia sebagai donor karena mendonorkan elektron. Yang kemudian kalau misalnya kita masukkan atom lain ternyata tingkatan energinya di bawah energi konduksi, sedikit di bawah energi konduksi, maka kita sebut sebagai akseptor. Karena dia akan menerima elektron, ya. Di sini donor. Oke. Nah, selain itu, ya, selain cara doping, ada namanya membuat cacat kristal. Ya, cacat kristal. Ya, cacat kristal itu adalah dengan cara membuat kristal-kristal yang misalnya adalah silikon, ya, dan dia berikatan. Ya. Nah, misalnya silikon dia berikatan secara sempurna. Nah, untuk mengubah energi gapnya, selain menggunakan doping, kita bisa menggunakan cacat kristal, yaitu dengan menghilangkan beberapa atom, sehingga atom-atom tersebut, sehingga kristal ini memiliki kelebihan elektron yang tidak berikatan. Jadi elektron yang 4 ini atau yang ini itu tidak berikatan. Sehingga elektron ini
akan menambah N yang nanti menambah N0 yang sifat alamiah tadi ditambah karena cacat elektron. N karena cacat. Gitu ya. Nah, selain itu, ya selain karena ada cacat kristal, ya, ya selain karena cacat kristal ditambah juga dengan interkalasi. Apa yang dimaksud dengan interkalasi itu adalah dengan cara memasukkan atom lain yang lebih kecil, sehingga si atom tadi misalnya atom boron atau atom litium ya yang ukurannya sangat kecil atau natrium atau apalah gitu ya intinya lebih kecil daripada atom awalnya misalnya silikon atau germanium atau yang lainnya gitu. Atom ini tidak menggantikan uh, si silikon, jadi posisi silikon tetap gitu. Cuma di antara silikon ini ada atom-atom lain yang ukurannya lebih kecil di antaranya. Jadi kita masukkan di antaranya, ya, yang kita sebut dia sebagai interkalasi. Ya, dia kita sebut sebagai interkalasi, yaitu memasukkan atom-atom dengan ukuran yang lebih kecil sehingga dia masuk ke dalam di antara struktur kristal. Bedanya dengan doping apa? Kalau doping itu menggantikan atomnya, memasukkan atom lain atau menggantikan, ya, dia menggantikan. Jadi kita, jadi kalau Jadi kalau doping, jadi Si ini diganti oleh misalnya boron atau fosfor. Nah, boron itu valensinya 3, sedangkan fosfor itu valensinya 5. Nah, misal boron ya, misal boron. Silikon itu harus berikatan dengan 4 yang lainnya, sedangkan boron itu dia ikatannya hanya bisa 3. Jadi ada satu ikatan silikon yang tidak, dalam artinya ikatan silikon ini yang tidak berikatan di sini. Ya, kemudian juga ada ruang kosong di sini, ya, yang harusnya ada diisi oleh elektron. Jadi nanti dia muatannya positif. Jadi nanti hasil akhirnya adalah material dengan pembawa muatan positif. Sedangkan kalau misalnya dia adalah pembawa muatan fosfor, karena fosfor itu memiliki 5, jadi dia 4 terpenuhi dan lebih 1. Jadi elektronnya lebih 1. Jadi nanti kalau didoping oleh fosfor, maka dia akan kelebihan 1 elektron. Sehingga nanti material atau kristal yang didapatkannya adalah bermuatan negatif. Maka jika didoping boron, dia akan tipe P positif. Kalau didoping fosfor, dia akan jadi tipe N negatif, ya, kristalnya. Tipe P, tipe N. Nah, kalau tidak didoping sama sekali, berarti tipe I. Tipe I intrinsik. Sifat bawaannya intrinsik. Ya, ini kalau didoping. Kalau ini interkalasi, ya, interkalasi, cacat, interkalasi dan yang lain.
Nah, jadi sekarang kita sudah paham bahwa ada pembawa muatan positif dan ada pembawa muatan negatif. Pembawa muatan negatif adalah elektron, pembawa muatan positif adalah hole. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah hole itu adalah partikel yang benar-benar partikel ya. Nah, itulah ya sifat kualitatif gitu ya dari 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 model yang kita bisa gambarkan walaupun sebenarnya secara harfiah karakteristiknya seperti elektron cuma beda muatan saja gitu ya. Walaupun nanti juga karena ada apa sifat karakteristik ikatan-ikatannya, maka massa dari hole dan elektron itu akan berbeda. Nah, apa yang terjadi eh kalau misalnya elektron dengan hole itu bertemu, maka ketika si elektron dan hole ini bertemu, maka akan ada energi yang dihasilkan oleh kristal tersebut. Jadi secara prinsip gini, jadi ini energi valensi, ini energi konduksi, ya. Di sini elektron ada radiasi ya, anu. Ya, elektron yang tadinya ada di sini berpindah ke sini dengan elektron negatif yang adalah hole, ya. Nah, jadi yang si elektron berpindah ke atas. Nah, ketika si elektron balik lagi ke semula, maka akan ada pertemuan elektron dengan hole yang pada akhirnya dia akan menghasilkan radiasi kembali sebesar ya ini Hanu aksen sama dengan energi gap. Jadi ini adalah eksitasi, ini adalah emisi. Jadi eksitasi itu adalah radiasi dari luar sehingga si elektron bisa berpindah ke pita konduksi. Tetapi ketika si elektron balik lagi dan ketemu dengan hole, maka energinya balik lagi. Dalam artiannya bukan energinya balik lagi ya. Si elektron dan hole akan bertemu disebut sebagai rekombinasi. Rekombinasi dan hasil akhirnya adalah adanya energi sebesar energi gap. Ya, biasanya energinya dalam bentuk radiasi kembali. Bisa dalam bentuk radiasi elektromagnetik ya. Itu energi bisa energi foton bisa ya. Bisa juga kalau energinya kecil itu bisa jadi energi fonon. Ya, ini adalah proses rekombinasi. Nah, yang menarik adalah apa konsekuensi dari keberadaan hole. Jadi sebelumnya kita kan sudah membahas bahwa konduktivitas itu dipengaruhi oleh sifat umum dan temperatur. Dan ternyata nanti ini berarti di konsekuensi dari elektron. Nanti harus ditambah lagi adalah konsekuensi konduktivitas karena hole. Gitu. Ya. Nah, nanti perlu diketahui juga bahwa uh, ada beberapa material atau bahan atau unsur yang ketika dia dalam bentuk logam cenderung pembawa muatannya adalah elektron. Jadi yang mengalir adalah elektron. Ya, seperti yang logam gitu ya. Tapi yang sifatnya hampir mirip dengan semikonduktor gitu ya. Ada kadang ada kesetimbangan antara jumlah elektron yang mengalir dengan gitu. Ada juga yang misalnya seperti perak ya.
perak itu Ag, ya. Perak itu dia cenderung pembawa muatannya adalah Hall. Tapi kalau copper itu pembawa muatannya adalah elektron, ya. Ini perlu dipahami bahwa ya itu berkaitan dengan sifat uh, sifat alamiah dari ikatan kimianya gitu ya. Kalau silikon itu bergantung pada kalau yang intrinsik dia adalah elektron. Tapi kalau didoping oleh boron dia menjadi Hall pembawa muatannya. Tapi kalau didoping oleh fosfor maka dia pembawa muatannya adalah elektron. Jadi bergantung pada uh, doping yang diberikan. Dan jadi nanti kita coba lihat, kita definisikan ini N ini adalah konsentrasi dari elektron. P ini adalah konsentrasi dari pembawa muatan Hall. Nah, dan ternyata N kali P itu sama dengan CT pangkat 3. Ini adalah sifat karena uh, menganggap bahwa elektron sebagai hampir mirip gerakan dari distribusi elektron di dalam kristal itu sama seperti gas, ya. Kemudian ada komponen eksponensial ini, ya, di mana C ini bergantung pada konstanta materialnya masing-masing, ya. Nah, pada saat murni, pada saat material yang murni dalam artian tidak didoping, maka jumlah konsentrasi elektron dan hole-nya itu seimbang, ya, sama dengan Ni. Maka N kali P itu sama dengan Ni kuadrat. Maka N itu Ni atau jumlah elektron intrinsik, ya. Nah, jumlah elektron intrinsik gitu ya, sekitar C pangkat setengah T pangkat 3 per 2 eksponensial minus Eg per 2 konstanta Boltzmann kali temperatur. Nah, itu berarti jumlah pembawa muatan elektron ini juga bergantung pada temperatur, ya. Temperatur pangkat 3 per 2 dan ada unsur temperatur di sini. Nah, untuk silikon pada suhu ruang, ya, pada suhu ruang nilai Eg-nya itu sekitar 1,2. Maka pembawa muatannya itu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 10 per cm. Sedangkan germanium Eg-nya itu sekitar 0,67, maka pembawa muatannya itu baik elektron atau hole itu sekitar 3 kali 10 pangkat 13, ya. Nah, jadi nanti kalau intrinsik nanti pada akhirnya jumlah hole dan elektron jumlahnya sama. Bagaimana supaya material tersebut cenderung pembawa muatan positif atau pembawa muatannya adalah elektron atau hole? Itu caranya dengan doping, di mana nanti nilai Ni-nya itu berubah. Oke. Nah, selain itu juga bahwa energi gap itu dipengaruhi oleh temperatur, di mana Eg itu sebanding sama dengan Eg 0 minus alfa T. T-nya dalam bentuk Kelvin dengan masing-masing konstanta silikon 2,8 kali 10 pangkat minus 4 dan germanium adalah 3,9 kali 10 pangkat minus 4. Tapi kalau misalnya dengan merunutkan persamaan yang lebih sederhana, kita akan dapatkan bahwa persamaan jumlah pembawa muatannya itu
NI kuadrat itu menjadi persamaan seperti ini. Ya, NI kuadrat, di mana B-nya itu adalah sama dengan C, konstanta yang sebelumnya, kali eksponensial alfa per KB. Dan ini adalah konstanta yang baru ya. Konstanta yang baru. Koreksi ya, yaitu koreksi temperatur. Coba kita perhatikan. Jadi kalau misalnya kita tambah temperatur, misalnya temperaturnya dinaikkan, kita lihat bahwa jumlah pembawa muatan silikon itu terus bertambah, sedangkan jumlah pembawa muatan germanium dia berkurang. Ya secara hemat, bukan berkurang maksudnya. Intinya terus bertambah ya jumlah pembawa muatannya secara keseluruhan, karena ketika ini naik, maka jumlah pembawa muatan juga naik kan, yang ini dia naik terus. Cuma pada suhu tertentu jumlah pembawa muatan silikon lebih besar daripada germanium, itu maksudnya. Ya, pada suhu yang sangat tinggi maka ternyata pola penaikannya dia akan sebanding ya. Kalau ini kan nanti ada persilangan di sini sekitar suhu 250 Kelvin ya. Ketika 250 Kelvin dia ada persilangan, tetapi pada suhu yang lebih tinggi bahkan sampai 600 Kelvin ternyata kenaikan ini akan terus dan searah, dan pada akhirnya akan terjadi batas ya, batas kira-kira akan terjadi batas threshold pembawa muatan. Jadi tidak bisa ditingkatkan lagi walaupun suhunya dinaikkan gitu. Jadi ada kekurangannya gitu di jumlah pembawa muatan intrinsik itu ya segitu-gitunya, nggak bisa sampai lebih tinggi daripada uh, apa sekitar 10 pangkat 18-an, nggak bisa lebih tinggi lagi. Kalau mol itu kan 10 pangkat 24 ya, satu mol itu kali 10 pangkat 24, nggak mungkin gitu ya setiap atom berkontribusi terhadap uh, pembawa muatan intrinsiknya. Jadi jika ingin meningkatkan pembawa muatannya itu bukan lagi berbicara tentang menggunakan suhu, tetapi dengan menggunakan prinsip doping. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan bahwa misal karbon ya atau berlian dalam bentuk berlian, jadi ini adalah zinc blende atau struktur berlian. Dia valensinya 4, maka dia akan berikatan dengan 4 atom yang lainnya. Tetapi kalau ada satu atom karbon diganti dengan P fosfor yang dalam artinya dia valensinya 5, maka 4 itu akan berikatan dengan valensi dari fosfor ya, itu 5 kan. 4-nya digunakan berikatan dengan karbon, 1 dia akan berikatan akan mendonasikan sebagai elektron. Maka fosfor ini kita sebut sebagai donor. Ya, donor impurity, jadi pengotor donor. Ya, karena dia mendonasikan satu elektron. Ya, jadi Ni-nya itu nanti tidak lagi seimbang antara elektron dan hole. Jadi Ni-nya itu cenderung ke makin banyak jumlah elektronnya. Ya, elektronnya itu bukan lagi Ni saja, tetapi ditambah donor. Ya. Jadi nanti N-nya itu adalah Ni ditambah Ne dari donor ya. Nd lah kita sebut Nd. Jumlah pembawa muatannya itu adalah pembawa muatan intrinsik tambah jumlah donor. Nah,
Ini hampir sama dengan penjelasan sebelumnya bahwa ketika si elektron itu berfungsi sebagai donor dan diberikan medan listrik, maka si donor tadi itu akan lebih mudah naik, ya. Jadi ini adalah energi valensi, ini adalah energi konduksi. Nah, jadi nanti akan ada tingkatan-tingkatan energi di atas energi valensi sebesar energi donor delta ED. Hanya kecil saja di sini. Jadi terjadi peningkatan, ada beberapa tingkatan energi donor di atas energi valensi, sehingga nanti elektron itu ketika ada radiasi, elektron berpindah ke sini, ya. Nah, elektron yang ada di sini berpindah ke atas. Kenapa? Karena terdesak, bukan terdesak, secara prinsip energi dari bawah naik ke atas sehingga adanya larangan Pauli atau ada sifat yang lain atau transfer energi lah. Jadi energi elektron yang tadinya ada di sini berpindah ke atas, sehingga sekarang energi radiasi itu itu apa? Bentar. Energi yang tadinya elektron dari valensi ini berpindah ke konduksi itu butuh energi sebesar energi gap. Sekarang energi yang dibutuhkan itu adalah energi gap dikurangi delta ED, energi dari donor, karena si elektron sudah tersedia di atas energi valensi atau di tingkatan energi donor, ya. Jadi energi yang dibutuhkan dari radiasi dari luarnya lebih kecil dibandingkan kalau tanpa donor. Nah, pada kondisi tertentu jumlah donor itu akan sangat besar, ya. Bahkan bisa sampai mendekati 1 mol. Maka jumlah pembawa muatan itu N itu kan tadi N sama dengan Ni intrinsik tambah Nd. Nah, Ni itu ukurannya lebih kecil dibandingkan Nd. Kenapa? Karena dia kan kisarannya 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 18 gitu. Nah, sedangkan Nd itu 10 pangkat 24. Jadi ini Ni itu dianggap ya sangat kecil dibandingkan ini. Kalau ini 1 mol berarti ini hanya 1 dari 1/1000. Sudah, maka N itu nanti pada akhirnya itu sama dengan Nd, jumlah pembawa donornya. Oke. Nah ini. Nah sekarang, jadi kalau misalnya sekarang grup karbon, misalnya valensi 4 diisi oleh boron, digantikan oleh boron misalnya, maka 3 elektron akan berikatan, sedangkan satu elektron ya satu elektron gitu ya tidak berikatan dari karbon, ya dari karbon tidak berikatan, sehingga butuh elektron dari luar, ya butuh elektron dari luar untuk masuk ke dan membantu ikatan antara boron dengan karbon. Ya, dengan kata lain, ada elektron dari luar. Ini C dengan B. Ini harus berikatan, ini adalah hole. Butuh elektron dari luar, maka hole akan gimana? Jadi elektron bergerak ke sini dan membantu ikatan, hole-nya akan berpindah ke sini. Jadi seakan-akan hole-nya yang akan bergerak, ya, hole-nya akan bergerak. Gitu. Dengan demikian, B akan menerima 1 elektron, dianggap, ya. Jadi si B boron itu akan menerima 1 elektron. Dengan demikian B itu adalah akseptor.
yaitu yang akan menerima elektron. Nah, bagaimana dengan konsep ini? Ya. Nah, karena si boron itu kekurangan elektron, maka sebenarnya tingkatan energinya itu pasti akan lebih rendah daripada energi konduksi. Ya. Jadi ini adalah tingkatan energi dari akseptor di sini. Ya, turun ke bawah. Nah, akibat ada tingkatan energi di bawah energi konduksi karena akseptor, maka energi Fermi ya itu akan menurun ke bawah. Yang tadinya di daerah sini, ini energi Fermi ya turun ke bawah karena energi Fermi itu adalah setengah antara energi selisih antara ini. Jadi dia akan pasti turun ke bawah. Nah, karena dia butuh elektron, tingkatan ini dia tingkatan energinya berisi adalah Hall. Karena dia berisi Hall, elektron dari valensi ketika mendapatkan radiasi akan berpindah ke Hall. Ya, dan dia akan mengisi atau istilahnya rekombinasi. Ya, rekombinasi. Nah, karena ada kelebihan elektron di sini, agar setimbang maka elektron berpindah ke atas dan yang di sini menjadi Hall kembali. Gitu ya. Di sini akan menjadi Hall kembali, elektron pindah ke atas dengan sedikit radiasi, tambahan radiasi dari luar. Biasanya thermal saja sudah cukup untuk menaikkan dari elektron di akseptor pindah ke konduksi gitu ya. Nah, karena ada rekombinasi, maka elektron dan hole ini akan istilahnya akan menunjukkan bahwa energinya nanti pada energi radiasi HANU itu akan lebih rendah daripada EG sekarang, energi radiasi. Bisa karena dia dikurangi oleh adanya delta energi akseptor. Jadi nggak langsung ke atas ke konduksi, tetapi sekarang hanya butuh ke EG0 berarti ke adanya tingkatan energi akseptor ini. Oke, nah delta energi akseptor itu juga ternyata bergantung kepada jumlah pembawa muatan akseptor. Tingkatan energi donor juga bergantung pada jumlah pembawa muatan donor ya atau donor yang diberikan. Sehingga jika ini adalah valensi, ini adalah konduksi, maka semakin banyak donor, maka dia akan naik. Nah, semakin banyak akseptor, maka energinya akan semakin turun. Jadi, semakin ke sini, jumlah Na-nya naik. Ini adalah EA, delta EA. Ini adalah delta ED. Nah, ini adalah ND-nya naik. Jadi nanti kalau misalnya kita tambahkan terus doping, maka energi delta ED ini akan naik terus. Sehingga seakan-akan energi gap aksennya itu mengecil. Apalagi kalau ditambah lagi dengan akseptor. Jadi satu donor ditambah donor dan ditambah akseptor. Misal, maka energi gapnya akan mengecil gitu ya. Nah, itu model kualitatif untuk menjelaskan tentang cara mengubah energi gap dari semikonduktor gitu ya. Dengan cara donor atau akseptor bergantung pada ikatan kimia yang diberikan gitu ya. Atom-atom dengan ikatan kimia yang
lebih besar dari kurang dari 4 valensi atau lebih besar dari 4 valensi gitu ya, boron atau fosfor atau jenis yang lainnya. Oke, ada tipe P dan tipe N. Tipe N itu berarti dia adalah donor, tipe P itu adalah akseptor gitu ya. Nah, cuma yaitu doping itu ada keterbatasannya ya, biasanya sekitar 5% dari jumlah atom ya. Berarti masih di kisaran uh, kisaran ya di kisaran sekitar berarti 5% tuh 10 banget 23 ya. Jadi ND atau NA sektor itu di sekitar 10 banget 23 ya, karena sekitar 5% atau 10% ya. Walaupun sebenarnya ini cukup besar, sehingga dia akan mengubah sifat listrik dari semikonduktor tersebut. Jadi, tapi kalau misal lebih besar dari 10%, maka bukan lagi donor atau akseptor, tapi dia sebagai paduan, ya, yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.